ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jemaah-jemaah yang berbahagia, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Dengan kehendaknya, dengan izinnya, dengan ridhonya kita bisa melakukan salat Jumat berjamaah dan tentunya teriring salawat kepada Nabi Muhammad SAW, suri dan kita semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu oleh-oleh yang diberikan oleh kita semuanya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Salat adalah kewajiban kita setelah bersyahadat. Ketika seseorang yang dia meninggalkan salat, maka dipertanyakan keimanannya. Ketika zakat, ada orang yang menerima zakat. Ketika puasa, ada orang yang tidak bisa puasa. Ketika haji, ada orang yang dia tidak wajib untuk melakukan haji jika tidak mampu. Akan tetapi sholat adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa digantikan. Ketika dia tidak sanggup berdiri, maka dia duduk untuk sholat. Ketika dia tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Ketika dia tidak sanggup untuk sholat dalam keadaan berbaring, maka dia menggunakan isyarat. Ketika dia tidak sanggup dengan isyarat, maka dia sudah meninggal. Jemaah yang berbahagia, sholat adalah media kita semuanya. Media kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media yang kita adalah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan bagaimana betapa bahagianya kita ketika Allah memberikan sarana atau khaliq yang menciptakan kita yang sebagai makhluk ini memberikan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Khaliq pencipta kita. Betapa bahagianya ada sarana untuk menuju kepada Dia yang menciptakan kita. Kita saja dengan manusia, yang manusia itu kita anggap dia orang mampu, yang manusia itu kita anggap dia bisa menolong kita, yang manusia itu kita anggap sebagai manusia yang mulia, yang suatu saat akan memberikan sesuatu kepada kita. Kita tunduk kepada dia, kita hormat kepada dia, kita tawadu kepada dia, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh manusia ini, yang sebenarnya manusia adalah makhluk yang lemah.
kita sering seperti itu. Padahal jamaah yang berbahagia, momen sholat itu adalah momen spesial kita. Momen sholat itu adalah momen yang terbaik buat kita, momen yang indah buat kita, karena kita berhubungan dengan pencipta kita yang dia bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi aneh menjadi aneh buat kita semuanya. Ketika kita sholat dalam keadaan terburu-buru. Ketika kita sholat, kita hanya menyisakan sedikit waktu untuk sholat. Ketika kita sholat, kita tidak bisa berlama-lama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menganggap momen sholat itu adalah momen rutinitas, momen yang tidak spesial, momen yang biasa-biasa saja. Satu hari kita sholat 5 waktu, dan itu kita lakukan setiap waktu, dan tidak ada semangat untuk memperbaiki sholat kita. Jemaah yang berbahagia, perhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan sholat kita. Kita terlalu meremehkan sholat kita. Padahal siapa yang kita datangi? Siapa yang kita sembah? Siapa yang menciptakan kita? Dia, Allah. Allah yang memberikan kita semuanya. Allah yang memberikan masa depan kepada kita, masa depan yang baik. Allah yang memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sementara ketika kita berharap kepada manusia, yakinlah kita akan kecewa. Tapi ketika engkau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah ketika engkau sholat tunduk kepada Allah, khusyuk kepada Allah, segala apa yang kau hadapi akan dimudahkan. Segala keinginan kita akan dimudahkan. Akan tetapi kita selalu meremehkan sholat. Jika sholat ini momen yang terbaik, maka siapkan diri kita. Siapkan ketika kita akan sholat. Jangan sembarangan datang mendatangi sholat. Lihatlah orang-orang yang sembarangan datang mendatangi sholat. Dia tidak mempersiapkan batin mereka. Dia tidak mempersiapkan pakaian mereka. Dia tidak mempersiapkan segalanya. Dia hanya sholat sebagai rutinitas yang tidak ada bekas di dalamnya, tidak ada bekas di dalam hatinya sama sekali. Jemaah yang berbahagia, Sayyid Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW, putra Sayyid Husain, beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian merasa tidak puas, dia bangun kembali untuk sholat lagi, tanda bersyukur kepada Allah. Ketika dia sholat, kemudian saya merasa kurang, saya pengen lebih dekat lagi dengan Allah. Dia sholat lagi. Dia sholat sampai pada malam itu sampai 1000 rakaat, bayangkan. Kenapa? Dia menikmati dengan sholat yang dia lakukan. Sementara kita selalu terburu-buru, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu kepada pencipta kita. Terlalu banyak permintaan kita, akan tetapi kita tidak pernah menghormati momen sholat ini, yang itu adalah pertama kali yang dihisab adalah as-salat. Sholat kita bagaimana? Jemaah yang berbahagia, rahimahumullah, tidak panjang lebar pada momen yang terbaik ini, inti dari khutbah yang sangat singkat ini, lihatlah diri kita. Sholat bukan rutinitas yang hanya membuat kita selesai tugas kita. Sholat bukan sesuatu yang hanya kemudian kita sholat tapi tidak ada berbekas di dalam hati kita. Jadikan sholat adalah momen yang terbaik kita untuk menghadap kepada pemilik bumi dan langit, pemilik segala masa depan kita, yang dia tahu di mana usaha kita, yang dia tahu di mana tempat tinggal kita.
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah wahai Rasulullah, ketahuilah wahai manusia, annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib kita taati kecuali Allah. Maka beristighfarlah, minta ampun kepada Dia, beristighfarlah untuk saudara mukminin mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Dia Allah tahu tempat usaha kita, dan Dia Allah tahu tempat tinggal kita, Dia Allah tahu rugi dan untungnya pernikahan kita, Dia tahu di mana kita tinggal, Dia tahu di mana pun kita berada. Jamaah yang berbahagia, jangan tinggalkan sholat, khusyuklah di dalam sholat, loyalitaskan, maksimalkan sholat kita, dan jadikan ini adalah momen yang terbaik untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan bahwa ketika kita wafat nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salat. Allahu akbar.